ngedaur ulang, saya juga nyoba rework kaos-kaos lama saya nih. Upcycle gitu lah ya? Ya, upcycle. Ini saya coba, nama tekniknya tuh Sashiko. Oh, Jadi ini manual nih, pakai tangan. ada yang pakai tangan ya. Wih, Buat jadi- motif-motifnya pakai tangan. Ini jadi kayak kaos mahal mas ya? Iya. Tuh. Keren. Ternyata bisa loh kita mendaur ulang limbah rumah tangga kita secara mandiri gitu. Jadi tergantung niatnya aja gitu. Kalau kalian memang benar-benar aware sama konsumsi kalian gitu ya, sampah-sampah kalian itu sebenarnya bisa kalian olah sedemikian rupa menjadi barang-barang yang bisa digunakan gitu. Hai Sobat DAI, kali ini kita lagi mau ngunjungin Kak Kemal nih. Seorang konten kreator yang fokus membuat konten tentang edukasi pengolahan sampah. Bahkan dia bisa ngubah sampah rumah tangganya sendiri jadi karya yang luar biasa kayak lukisan ini. Wow, gimana cerita di baliknya ya? Yuk langsung aja kita ke rumahnya Kak Kemal yuk. Mas Kemal. Halo sahabat DAI, selamat datang, welcome to my crib. Yuk. Wah, Mas Kemal, apa kabar Mas? Baik. Mas kemarin aku ngeliat lukisannya yang terbuat dari sampah plastik katanya ya? Iya bener banget, itu dari sampah plastik yang sudah di-press. Wah, keren. Tapi ngomong-ngomong kenapa Mas kok bikinnya dari sampah plastik? Ya sebenarnya Sample Lab tuh tujuannya adalah ingin sharing gitu ya tentang bagaimana kita sebagai individu mengolah limbah rumah tangga secara mandiri. Oh gitu, tapi ngomong-ngomong mengolah sampah rumah tangga secara mandiri, Mas Kemal sehari-hari ini biasanya ngolah sampah kayak gimana nih Mas? Pertama tuh biasanya saya pilah-pilah dulu sih. Ini ada yang dari karton susu dan minuman kemasan lainnya. Terus ini ada dari sampah plastik nih. Kebanyakan tuh dari paket-paket ya. Jadi banyaknya tuh ini bubble wrap gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi setelah belanja misalnya kita nggak langsung dibuang gitu sampah plastiknya, kita simpan dulu, nanti kita pilah, kita cuci, habis itu baru kita olah. Oh gitu, jadi ini sampah-sampah rumah tangga yang biasa Mas Kemal pakai itu diolah sendiri? Iya bener banget, kita coba olah sendiri sih. Oh oke, itu biasanya sampah-sampahnya tuh apa aja Mas? Kita ada karton susu, ada sampah plastik, terus ada spoonbone. Tas spoonbone tuh biasanya kalau kita beli makanan ya itu kan dapat tasnya tuh, itu juga kita coba olah. Habis itu ada limbah tekstil, itu dari pakaian-pakaian yang sudah bolong misalkan sudah kekecilan, itu coba Sample Lab olah lagi. Wah Gitu. keren banget, berarti ini minim pembuangan sampah ya Mas ya? Iya, mengusahakannya seperti itu sih. Wah mantap. Tapi ngomong-ngomong dari semua produk-produk ini tuh dibikin apa aja tuh Mas Kemal kalau boleh di-spill? Sejauh ini Sample Lab bikinnya yang perintilan-perintilan kecil ya, kayak aksesoris-aksesoris gitu sih. Ada keychain, ada pouch, ada phone strap. Yang kecil-kecil sih, baru yang kecil-kecil aja. Oh gitu, wah aku penasaran nih Mas, aku tertarik. Boleh nggak sih kita ngeliat nih proses Mas Kemal ngolah sampah plastik jadi produk-produk lagi nih? Boleh banget. Wah Mas Kemal lagi mau bikin apa nih sekarang Mas? Ini sekarang kita mau bikin lembaran plastik ya, atau plastik sheet dari sampah plastik. Oh ini bubble wrap yang suka ada di paket-paket nih ya? Nah, iya, ini bubble wrap dari paket-paket, kita potong. Nah, ini kalian membutuhkan baking paper ya buat ngepresnya. Jadi butuh dua, satu buat alasnya, satu lagi nanti ditutup seperti ini. Oh oke, itu gunanya buat apa itu Mas? Nah, ini kan nanti akan disetrika ya, supaya dia tidak panasnya tuh ditahan sama si baking paper ini. Jadi nggak meleleh, tapi cuma nyatu aja gitu dia. Oh buat ngerekatin aja gitu ya? Iya betul, buat ngerekatin. Oke, ini yang pertama sekarang kita mau ngapain dulu nih? Disetrika? Iya, kita udah milih sampahnya misalkan ya. Habis itu kita tutup.
Dibikin paper, terus ini kita setrika. Nah, kita settingnya ke yang paling maksimum. Ini. Oke. Kira-kira sampai berapa lama ini setrikanya, Mas? Ini cepet kok, paling semenit 2 menit. Oh, dia langsung nempel gitu ya? Langsung nempel ya. Yang penting itu ya, suhunya yang paling maksimum ya. Suhunya paling maksimum ya. Wih, ini udah jadi ya Mas ya? Ini sebagai base layernya tuh udah jadi sebenarnya. Tapi kalau kalian mau dikasih pola atau pattern gitu bisa banget nih pakai warna yang beda dari base-nya. Oh, oke. Wah, tadi tuh satisfying banget ya pas dengar suara ini tuh meletup-letup nih. Suara bubble wrap-nya pas kena panas. Hingga akhirnya sekarang bisa jadi lembaran baru kayak gini ya. Ya, betul. Dan itu tadi yang udah dipotong-potong nih ya. Nah, ini plastiknya yang berwarna ini udah saya potong-potong kecil-kecil buat polanya sih gitu. Dan itu bahannya beda nggak apa-apa ya? Gak apa-apa sebenarnya, tetap plastik sih sebenarnya. Oh, yang penting ininya plastik sih sama kresek gitu lah ya. Iya, betul. Oke, sekarang ini mau diapain tuh Mas? Ya mau dikasih pola aja kali ya biar nggak polos-polos banget. Oke, ditata gitu aja di Ya, atasnya tata tuh ya. Gitu aja. Gitu. Wow, warna pink dan juga tambahan ada warna biru ada nih. warna biru juga. Ini ditaruhnya tuh random aja gitu Mas ya. Iya, sesuai dengan keinginan kalian lah. Jadi abstrak gitu ya. Iya. Habis ini dipanasin lagi gitu. Dipanasin lagi. Oke, kalau gitu kita bantuin ngepola kali ya. Yuk, let's go sahabat Daai. Nah, sahabat Daai, ini hasilnya. Wah, jadi cantik banget ya Mas ya. Iya. Jadi lembaran baru yang sekarang udah punya motif nih. Tuh. Wih, keren. Nah, habis ini tuh Anta ada finishing lagi atau gimana? Udah sih kayak gini aja, nanti tinggal kita tentuin mau dibikin jadi apa. Ini ada beberapa motif lainnya nih. Oke. Terus Dan ada, ini motif-motif lain juga nih ya. merah, pakai bubble wrap yang putih nih. Oh, oke. Wah, abstrak ya. Jadi karya seni yang baru nih ya. Bener banget. Wah, keren. Gitu. Oke. Nah, sekarang mau dibikin apa nih Mas lembaran yang tadi kita bikin? Ini sebenarnya bisa macam-macam, tapi kali ini saya akan bikin gantungan kunci. Wah, gantungan kunci. Berarti stepnya ngapain nih? Dipotong? Dipotong, bener dipotong. Wah, kalau gitu kita lihat nih proses selanjutnya, Mas. Wah, ini proses cuttingnya ya, Mas ya? Iya bener. Oh, ini ukurannya berapa senti Mas untuk bikin gantungan kunci? Nah ini ukurannya biasanya tuh 17 cm sampai lebarnya itu 1,5 cm. Oh, oke. Nah ini ada bahan lain nih kalau bikin gantungan kunci. Ada bahan namanya spoon bond tadi yang udah kita kasih tahu, ini adalah dari tas belanja ya. Ini lebarnya 2 cm, panjangnya itu sekitar 19 cm. Oke, dan ini nanti selanjutnya tuh buat dijahit gitu ya? Iya dijahit. Ah, oke. Jadi disatuin kayak gini. Oke, dia menyatu. Iya. Wih, kepikiran aja nih ide kreatifnya nih, Nah, Mas. iya. Ini lagi ngelamun-ngelamun, gabut terus kepikiran atau banyak percobaan nih berkali-kali? Banyak percobaan sih sebenarnya. Awalnya tuh nggak pakai ini ya, tapi jadinya terlalu kaku dan terlalu tipis juga gitu. Ketika pakai ini dia jadi lebih fleksibel gitu, jadi lebih lentur. Jadi ininya nggak usah terlalu tebal sebenarnya si plastiknya. Oke, karena udah ada ketebalan dari spoon bond. Iya, betul sekali. Wah, mantap. Berarti ini sekarang kita mau jahit bikin gantungan kuncinya nih, Mas ya? Bener. Wah, akhirnya kalau gitu kita liatin lagi prosesnya. Yuk. Nah ini sahabat Daai, ketika udah dijahit jadinya nyatu kayak gini nih. Wih, rapi banget ya Mas Kemal ya? Iya. Wih, bener.
Keren. Dan itu nggak kelihatan loh, ternyata itu 2 layer gitu ya. Iya, 2 layer. Wah, mantap. Dan ini udah bisa dijadiin gantungan kunci. Iya, nih hasil jadinya kayak gini nih. Wah, ini contohnya yang udah jadi nih Mas Yang ya. udah jadi, iya. Wih, keren ya. Warnanya nih ya, kalau dipola dan diatur tuh ada warnanya pink, biru. Jadi ada tuh gantungan kunci ya Mas ya. Iya, sebenarnya kuncinya dikombinasiin sama spoonbone-nya sih, warna-warnanya itu biar jadi lebih menarik gitu ya. Oh, ini kreativitas kita masing-masing aja nih ya. Bener. Wah, keren banget nih, kreatif banget nih Mas Kemal nih. Patut ditiru nih Sahabat Daai nih, biar kita bisa mengolah sampah rumah tangga kita menjadi barang lebih berarti lagi Mas ya. Iya bener, gampang banget kok sebenarnya, tinggal niatnya aja. Wah, betul tuh niatnya aja. Tapi ngomong-ngomong, selain gantungan kunci ada apa aja nih Mas? Ada lumayan banyak sih sebenarnya. Sample Lab tuh fokusnya ke barang-barang yang kecil ya sebenarnya ya. Ada pouch. Wah, Ini warnanya ada tuh pouch. emang temanya dari Sample Lab nih bikinnya yang ini ya, ngejreng-ngejreng, Iya, yang bener, yang lucu-lucu gitu ya. Betul, Oh, ini pouch tuh kalau dibuka ada ininya juga. bisa. Buat taruh duit kali ya, kalau yang punya gitu. Wah, tinggal tunggu duitnya aja nih yang mana ya. Bener. Terus ada apa lagi nih Mas Kemal? Nah ini sebelum itu, ini aku nggak pakai mesin jahit nih. Oh, terus pakai Jadi apa ada Mas? yang bisa pakai mesin jahit, ada yang enggak. Jadi ini kalau yang ini prosesnya itu nanti kita masukin kardus ke sini, ke dalamnya nih. Cuman dikasih space sisinya nih 1 cm lah kira-kira. Nah habis itu baru kita press kayak yang tadi tuh pakai setrika dan baking paper. Jadi yang bakal meleleh nih di sisi pinggirnya aja. Oh, jadi teknik Gitu. press gitu ya? Ya ini teknik press, yang ini pakai mesin jahit. Wah, Gitu. mantap nih. Keren. Jadi metodenya sebenarnya ada banyak sih. Wah, terus ada apa lagi nih Mas Kemal? Pembatas buku, bookmark. Kepikiran gitu ya bikin Iya. itu ya? Ini buat cantelan. Oh, bisa pulpennya. buat ini ya, Iya, kayak serbaguna nih. Benar. Itu kalau yang putih apa tuh Mas? Ini pouch juga sih sebenarnya. Tapi buat dicantelin di tas. Keren ya? Wih, Nah, ini kayak bagus gini. banget sih. Wah, ini Mas Kemal nih udah kreatif dan juga suka berbagi ilmu gitu ya buat teman-teman Sahabat Daai juga, apalagi sering konten juga ya Mas ya. Iya, betul. Bagaimana kita mengolah sampah agar bisa lebih berguna, seperti contohnya ini nih barang-barang yang dibikin sama Mas Kemal nih. Tapi selain dari plastik tuh ada bikin apa lagi Mas? Nah, selain dari plastik, saya juga memanfaatkan limbah tekstil ya dari pakaian-pakaian bekas nih. Oh, Jadi kayak gini nih. jadi kalau yang pakaiannya Mas Kemal udah nggak kepake nih juga Iya. bertanggung jawab atas konsumsi fashionnya sendiri nih ya? Bener, ini lebih gampang lagi nih, cuman digunting-gunting terus dikepang-kepang kayak gini aja. Oh, Ini buat jadi. dasi di sini kayak pakai kayak gini nih. Oh, Nah, ini. kayak gini nih. Jadi fashion baru itu ya? Wah, keren. Gitu. Ini kayak buat pramuka juga nih Mas ya? Bener, bisa. Kita boleh lihat gak sih Mas nih? Di spill dikit nih proses pembuatannya nih. Boleh. Oke Nanti aku bikin kitchen lagi ya yang biar gampang. Oke deh kalau gitu kita lihat proses pembuatannya ya Mas. Siap. Let's go. It's too bad, it's a shame, it's a shame. How did you realize when it was doing all the things I know. Now I'm gone and she's gone and you stayed all the same, except you got nothing in your hands now. Well, it's your fault. Nah, Sahabat Daai, ini saya udah potong-potong pakaian bekas jadi 3 kayak gini. Wah, itu bebas Mas untuk ukurannya sepanjang apa, selebar apa? Nah, kalau panjangnya ini sekitar 45 cm ya. Cuman kalau lebarnya sih nggak apa-apa, bebas. Oh, oke. Nggak rapi juga nggak apa-apa kok, bebas. Jadi nanti kita bakal bikin kitchen lagi nih. Cuman kali ini bahannya adalah dari limbah tekstil ya, atau pakaian bekas nih. Yang dibutuhkan ini cuman 3 barang aja nih sebenarnya. Jadi ada 3 buah kain ya. Ini kalau bisa warnanya beda-beda supaya nanti kombinasinya enak gitu ya. Terus ada tali nih, tali paracord kalau ini. Itu sekitar 30 sentian. Oh, lebih pendek ya Lebih talinya? pendek ya, karena ini buat ngiket doang nantinya. Oh, oke.
Nah kalau ini ada ring ya buat nanti gantungan kucingnya. Oh, oke, Kayak kalau gitu. gitu jadi penasaran nih gimana sih proses pembuatannya. Kalau gitu kita lihat lagi proses pembuatannya, Mas. Wah, Mas Kemal, boleh di-spill gak sih gimana proses pembuatannya tuh? Ya jadi nanti ini diikat dulu yang paling ujung. Mm-mm. Terus abis itu kita kepang aja, kepang biasa aja. Jadi dipelintir-pelintir dulu nih Mm-mm. kainnya, terus dikepang deh. Oh, jadi tuh pertama pokoknya dibikin simpul dulu. Bener, dibikin simpul. Abis itu kita mulai pelintir-pelintir supaya dia potongannya tidak keluar-keluar ya. Ini benang-benangnya. Mhm. Terus abis itu dikepang, udah. Oh, oke, dan itu ujungnya dijepit dulu gitu ya? Ujungnya dijepit biar ini nggak lepas ya. Oh, oke, jadi ujung sama ujung dijepit gitu. Jepit, nanti ini bakal dijadiin satu kayak gini nih. Nah, terus ini nanti diikat pakai tali paracord gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nggak dijadiin simpul, dari awal dijepit bisa gitu, Mas ya? Bisa. Wah, kreatif banget nih. Ini udah mulai-mulai mau jadi nih. Udah berapa persen nih, Mas? Ini udah 80% sih, tinggal diikat Oh, oke. sama tali paracord aja. Nah, itu diikatnya gimana, Mas Kemal? Oke. Nah, ini kita ikat di sini nih, di kedua ujungnya. Oh, ikat biasa aja gitu, Mas ya? Ikat biasa aja sebenarnya. Oh, oke. Itu lucu juga ya, bawahnya rumbe-rumbe gitu jadinya ya? Iya, benar. Oh, oke. Jadi tuh biar dia rapi, ikatnya pun juga dimasuk-masukin gitu ya? Iya, biar dia kuat. Dan tinggal dimasukin Ringnya aja nih. Terakhir. ringnya. Oh, wih, Udah jadi. Wow, keren banget nih Mas Kemal. Wih, Ini kreatif paling banget. kita rapihin aja nih yang panjangnya biar sama. Wah, rumbe-rumbenya tuh dipotong biar rapi. Wih, Rapi. jadi deh. Wah, keren banget. Siapa sangka tuh dari kaos bekas bisa menjadi gantungan yang secantik itu ya, Mas? Ya, betul. Wah, mantap, mantap, mantap. Kita lihat lebih dekat lagi ya, sahabat Ayu. Wah, Mas Kemal tadi udah lihat nih kita ya proses pembuatan gantungan kunci Ya. dari limbah fashion, dari kaos bekas gitu ya. Betul. Produk-produk lainnya tuh ada apa aja sih, Mas? Nah, kalau dari kaos tuh bisa jadi ini lanyard sebenarnya. Ini ada plastik juga sih tapi. Oh, penggabungan juga sama yang Penggabungan. plastik Iya, ya. Plastik sama lanyard nih, ID card buat ID card. Wah, itu meskipun lanyard, tapi itu bikinnya susah payah tuh ya. Iya Butuh benar. perjuangan tuh. Betul. Wah, terus ada apa lagi, Mas? Terus ada ini buat strap botol. Oh, oke. Meskipun itu hanya kepang-kepangan, tapi ternyata kalau misalnya kita kreatif, itu bisa berbagai macam ya, Mas ya. Benar. Serbaguna ya. Sama ada lagi ini casing HP sih sebenarnya ini. Ini limbah dari jeans bekas. Oh, wow. Gitu. Kreatif loh itu. Kita ngeliat itu sebagai kayak motif gitu ya Iya, di casingnya. Ternyata itu dari limbah jeans Kaos, ya. iya. Mantap-mantap. Dan kalau dilihat-lihat tuh di belakang juga ada kaos yang dimodif-modif tuh, Mas ya. Nah iya benar, jadi selain daur ulang saya juga nyoba rework kaos-kaos lama saya nih. Upcycle gitu lah ya. Ya upcycle. Nih saya coba, nama tekniknya tuh Sashiko. Oh, Jadi ini manual nih, pakai tangan. pakai tangan, ada yang pakai tangan nih. Wih, Buat jadi motif-motifnya pakai tangan. ini jadi kayak kaos mahal, Mas ya. Iya. Tuh. Keren. Tapi ini mulai kapan sih, Mas bisa punya kepikiran gitu buat mengolah sampah rumah tangga gitu ya, yang dikonsumsi sehari-hari bisa menjadi barang yang lebih bernilai lagi? Sebenarnya triggernya waktu itu saya lagi lihat sosial media aja sih ya, dan di situ saya baru tahu gitu ternyata produk-produk recycle atau upcycle tuh udah banyak gitu ya. Ternyata tuh baru tahu sampah bisa jadi furniture, bisa jadi aksesoris dan segala macam. Nah dari situ saya mulai berpikir
gimana ya kalau saya sebagai individu gitu, bukan sebagai perusahaan atau brand gitu, mengolah limbah rumah tangga secara mandiri. Ternyata setelah saya riset gitu ya di YouTube, tutorialnya ternyata udah banyak gitu ya, pakai alat-alat yang ada di rumah gitu. Pasti kalian di setiap rumah tuh ada gitu alat-alatnya gitu. Wah, berarti ini udah berapa banyak sampah nih Mas yang udah berhasil di recycle gini? Sejauh ini tuh ada yang pertama tuh limbah kantong kresek plastik gitu ya. Ada tutup botol juga, tutup botol plastik, terus ada kertas, terus ada tas spunbon, terus ada kain, dan yang terakhir tuh karton susu. Oh, itu dari tahun kapan ngumpulin sampahnya? Dari tahun lalu sih, belum lama sih sebenarnya. Tapi ternyata kalau misalnya kita olah pun sebenarnya banyak juga nih Mas ya, sampah yang udah berhasil diolah lagi nih ya. Bener. Saya nyoba explore material-materialnya sih memang ya. Cuman pelan-pelan gitu ya. Wah mantap. Dan sampai akhirnya tuh yang lukisan tadi ya, yang bikin kita jadi mampir ke sini tuh lukisannya tuh Mas ya. Iya, betul. Wah, itu juga apa sih behind the story dari lukisan itu Mas? Selain produk, saya juga mikir kira-kira bisa dijadiin apaan lagi ya gitu ya. Terus ya udah saya coba-coba, ternyata si lembaran plastik ini ternyata bisa dicat dan dia nggak licin lah istilahnya catnya tuh. Jadinya catnya tetap stay di situ gitu. Kayak kanvas aja sih sebenarnya. Gitu. Oke. Keren banget. Apa sih inovasi kedepannya yang mau dikerjain nih? Sebenarnya kalau inovasi itu pengen coba material-material lain sih di luar yang saya sudah kerjain gitu. Paling kedepannya itu. Oke, semoga kita doakan kedepannya lebih makin banyak produk-produk hasil jadinya nih ya. Iya. Ini ngomong-ngomong produknya semua dijual atau hobi aja nih? Sebenarnya hobi aja sih, sejauh ini cuma hobi aja gitu ya. Oke. Apa sih kata-kata hari ini nih Mas Kemal? Ya sebenarnya kalau buat teman-teman gitu ya, ternyata bisa loh kita mendaur ulang limbah rumah tangga kita secara mandiri gitu. Jadi tergantung niatnya aja gitu. Kalau kalian memang benar-benar aware sama konsumsi kalian gitu ya, sama sampah kalian, itu sebenarnya bisa kalian olah sedemikian rupa menjadi barang-barang yang bisa digunakan gitu. Wah mantap, terima kasih banyak nih. Hari ini pelajarannya banyak sekali nih dari Mas Kemal. Sangat menginspirasi sekali untuk para sahabat Dai pastinya. Sukses terus Mas Kemal, dadah! Dan terima kasih sahabat Dai. の空覗いてみる夢の続きを描いてくどんな時も忘れないで私の色を塗って君が残したエメラルドブルーこんなに綺麗だったんだ流れ星を見上げていたあの夜も声上げてさ泣いてもいいの止まりかけてた一歩踏み出しまだまだ終われないとつぶやいて守らなくていいかばわなくていい本当の自分はいつもここだよ